Schedulean perjalanan pulang yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam berubah menjadi perjuangan panjang selama 4 hari bagi 13 atlet cabang olahraga asal Aceh Utara. Usai mengikuti seleksi pra-kualifikasi Pekan Olahraga Aceh atau PORA 2026 di Banda Aceh, mereka justru harus bertarung melawan ganasnya banjir yang melumpuhkan akses jalan nasional di sejumlah wilayah pesisir Aceh. Rombongan berangkat dari Banda Aceh pada Selasa malam 25 November 2025 menggunakan 2 unit mobil Hiace dan 1 mobil pribadi Toyota Innova. Dari 13 atlet yang ikut, 9 diantaranya dinyatakan lolos ke PORA 2026 yang akan digelar di Aceh Jaya. Mereka didampingi pelatih Saiful Bahri dan Randa Rinaldi, serta Ketua Cabang Olahraga atau Cabur Atletik sekaligus Wakil Ketua Umum KONI Aceh Utara Alma Fuadi. Hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan, seolah menjadi pertanda bahwa kepulangan mereka tidak akan mudah. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pada Rabu dini hari 26 November 2025, rombongan tiba di kawasan Merdu, Kabupaten Pidi Jaya. Air banjir sudah merendam ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Malam pertama di jalan pun terpaksa mereka lewati dengan tidur di dalam mobil, tepat di depan SMP Negeri 2 Merdu, dalam kondisi terjebak banjir dan tanpa kepastian kapan bisa melanjutkan perjalanan. Pada pagi harinya, air tak juga surut. Dalam kondisi lapar, rombongan tetap berusaha mencari jalan alternatif. Saat melintasi jalur rel kereta api Trenggading menuju Samalanga, air kembali menghadang. Di malam kedua, pada Rabu malam, mereka habiskan di dalam mobil, bahkan sebagian atlet terpaksa tidur di sebuah rumah warga yang masih dalam tahap pembangunan. Di hari ketiga pada Kamis pagi, rombongan mencoba bergerak menuju Ulim, Kabupaten Pidi Jaya. Namun baru pada malam harinya, sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, mereka berani menerobos genangan air menuju kawasan Ulegle. Selama 2 hari terjebak, mereka nyaris tak menyentuh makanan berat. Baru di hari ketiga setelah tiba di Ulegle, mereka kembali bisa makan, dan itu pun hanya mie instan. Usai makan seadanya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kutablang, Kabupaten Biren. Namun perjalanan kembali harus terhenti. Malam keempat mereka habiskan di Masjid Codbada Biren. Di masjid itulah untuk pertama kalinya setelah 3 hari 3 malam terjebak banjir, para atlet akhirnya bisa mandi. Karena kondisi jalan masih belum memungkinkan, kendaraan yang mereka tumpangi terpaksa dititipkan di wilayah Biren. Perjuangan pulang pun belum berakhir. Pada Sabtu pagi 29 November 2025, rombongan bergerak menuju Jangka Biren untuk menyewa bot. Dengan ongkos Rp100.000 per orang, mereka menyeberang laut menuju tempat pendaratan ikan atau TPI Krumane. Dari TPI Krumane, mereka kembali menyewa becak barang untuk menuju ruas jalan nasional. Petualangan belum usai. Dari kawasan Krunggekeh, rombongan menyewa mobil pick-up untuk melanjutkan perjalanan. Di Krunggekeh pula, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, mereka akhirnya bisa menikmati makan nasi dengan layak. Sebuah momen kecil yang terasa sangat berharga setelah berhari-hari bertahan dengan mie instan. Dari Krunggekeh menuju kota Loksmawe, rombongan dijemput kendaraan milik KONI Aceh Utara. Satu persatu atlet kemudian diantar ke rumah masing-masing. Kepulangan mereka baru benar-benar tuntas hingga malam hari. Di tengah kelelahan, kelaparan, dan ketidakpastian, para atlet tetap menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada kepanikan, justru ketenangan mereka menjadi penguat satu sama lain. Kisah 13 atlet Aceh Utara ini bukan sekedar cerita tentang perjalanan pulang dari sebuah seleksi olahraga, tapi potret ketangguhan, kebersamaan, dan semangat juang yang tak hanya tumbuh di area pertandingan, tetapi juga di tengah bencana alam yang menguji batas fisik dan mental mereka. Dari Aceh Utara, Jafaruddin, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.